Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Di hari Senin ya, setelah kita 1 minggu ini beraktivitas, kemarin Sabtu dan Minggu ataupun hari Minggu sudah rehat sejenak, kita bisa berkumpul dengan keluarga dan saatnya kita bertemu lagi di channel R Plesiran ini untuk membahas peluang-peluang yang ada dalam peternakan entok. Semoga peluang ini bisa menjadikan kita tetap semangat dan tetap menjadi peternak pemula maupun senior yang handal dan mengesampingkan ego atau ambisi sesaat. Teman-teman, saat ini perlu dipahami ya, modernisasi memang membawa banyak kemudahan. Mulai dari kita komunikasi, mulai dari gadget kita atau HP kita sudah ada beberapa aplikasi yang memudahkan kita untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan apapun, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, bahkan kebutuhan yang bisa dikatakan untuk eksis dalam menjelaskan kehidupan kita, keseharian kita, atau bisa dikatakan eksis dalam media sosial. Tapi di sisi lain, dengan adanya kecanggihan-kecanggihan yang semakin tidak bisa kita hindari, juga membuat biaya hidup semakin tinggi. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, semakin HP kita canggih, maka kebutuhan untuk menggunakan HP tersebut juga semakin besar. Pulsa yang biasanya dulu cukup untuk bisa telepon, sekarang harus ada kuota untuk bisa mengakses yang namanya berita mungkin, atau mengupdate yang namanya berita-berita ataupun bisa dikatakan hiburan di media sosial, baik di Facebook, Instagram, TikTok maupun di YouTube ini. Belum lagi e-commerce teman-teman. E-commerce yang semakin marak ya, membuat kita jadi bisa dikatakan lebih boros sedikit lah ya. Kita butuh sepatu, kita hanya bisa ketik-ketik, habis itu keranjang kuning terus datang, kan seperti itu. Hal-hal ini memudahkan kita, tetapi kita juga bisa dikatakan lebih boros sedikit ya, yang biasanya kita tidak tahu yang namanya e-commerce ataupun toko online sekarang sudah mudah. Untuk pesan sepatu, kita tidak langsung ke toko sepatunya, tetapi hanya dengan jari jemari kita sudah datang sampai di rumah. Kata teman, hal ini harus kita pahami, biaya hidup semakin mahal, biaya hidup semakin boros, dan kita juga harus bisa mencari peluang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pendapatan yang sampingan sehingga kita tidak kewalahan dalam menghadapi modernisasi yang semakin menjadi. Oke teman-teman, kemungkinan bagi teman-teman yang bekerja ya, gaji yang pas-pasan bisa menjadi terasa kurang gitu ya. Lantas bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah ini? Salah satu solusi yang bisa kita coba adalah dengan memulai usaha ternak. Bisa ternak enrok, bisa ternak sapi, bisa ternak kerbau, ternak kambing, ternak ayam, ternak apapun, untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tetapi skalanya skala rumahan, karena ini kan sampingan. Teman-teman sudah bekerja, teman-teman sudah mendapatkan gaji seperti itu. Yang dibutuhkan adalah sampingan saja, gitu ya. Selain itu kita bisa menambah penghasilan dari ternak tersebut. Dalam hal ini kita akan mengulas ternak enrok untuk bisa memanfaatkan lahan yang kosong, mungkin di samping rumah atau di belakang rumah yang tidak begitu besar pun bisa kita memulai juga untuk beternak enrok. Selain itu, dengan beternak enrok kita juga bisa menjadikan ternak kita itu sebuah investasi teman-teman. Investasi jangka panjang yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sehingga investasi ini tidak habis, tetapi malah bisa berkembang. Kenapa kok harus entok mas? Kenapa tidak ayam? Atau bahkan yang lebih besar saja? Kenapa tidak kambing ataupun sapi gitu ya? Kenapa kok kita memilihnya kok entok?
Di samping ini kita membahas entok, kenapa kok tidak unggah selain seperti itu? Ya karena entok satu ya mempunyai harga jual yang cukup tinggi teman-teman. Bayangkan saja ketika kita mempunyai ternakan entok yang baru menetas pun itu di harga 10.000 rebutan. Apalagi kita mempunyai ternakan entok yang mempunyai genetik yang bagus. Pasti di atas 10.000 kan? Di Facebook pun ketika ada yang memposting anakan entok, harganya berapa ini Om? Harganya 13.000, 12.000. Itu yang lokal super. Yang Rambon sudah di angka 15.000. Apalagi yang jumbo sudah di angka 18.000 sampai 20.000, bahkan ada yang 35.000 rupiah. Hal ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan keadaan yang ada. Kemarin kena virus, teman-teman banyak yang mati ternak enoknya, dan banyak juga pemula dari kalangan pensiunan yang mempunyai kemampuan atau keinginan untuk bisa memulai peternak entok. Otomatis permintaan mintian, permintaan anakan entok ini semakin banyak teman-teman. Jadi dengan adanya harga jual yang sangat tinggi ini, kita bisa menjadikan ternakan entok ini sebagai penghasilan tambahan yang cukup lumayan sebenarnya kalau kita bisa serius di dalam perawatan ternakan entok yang ada di kandang kita. Selain itu, ternakan entok juga masih sedikit ini yang membudidayakannya. Dalam jumlah besar itu masih sedikit. Di Purworejo saja yang mempunyai ternakan entok di atas 300 tidak ada. Paling banyak itu 100, 150. Kadang ketika ada 100 ekor, ketika kita push di YouTube gitu ya, nggak nyampe 3 bulan habis materinya. Nah, ini kan menjadi sebuah kesempatan sebenarnya. Ternyata di beberapa daerah pun ternakan entok ini masih bisa diminati dan masih bisa dikejar. Selain itu teman-teman, dengan kita beternak entok ya, modal yang sangat terjangkau untuk memulai ternakan entok ini juga tidak begitu besar, tidak begitu mahal. Kita bisa mempunyai ternakan entok dengan harga 1 juta rupiah. Itu pun sudah menjadi modal kita dalam pengadaan bibit, pengadaan materi, dan pengadaan pakan 1 kali produksi. Jadi bila kita mempunyai modal 1 juta nih, berikan saja entok Rambon 1 paket di harga 500.000 rupiah, seperti itu ya. Nanti yang 500.000 rupiah ini kita belikan pakan untuk 1 kali produksi, jadi untuk 2 bulan sampai 3 bulan ke depan. Ketika nanti kita sudah menjual anakannya, kita sebagian untuk pembelian indukan lagi, yang sebagian kita tabung untuk menjadi modal cadangan pakan selanjutnya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjadikan ternakan entok ini sebagai usaha sampingan sekolah rumahan ini, masih sangat terbuka lebar teman-teman, dan masih banyak diminati di luar daerah. Tetapi dengan adanya bukan rumor ya, kenyataan atau stigma bahwasanya entok ini pakannya boros, pakannya banyak. Lagi-lagi masalah pakan nih menjadi momok banyak orang untuk memulai ternakan entok atau untuk memulai peternak entok. Padahal bila kita bisa kreatif sedikit saja, teman-teman, masalah pakan bisa kita sikapi dengan bijak. Kalau masalah pakan boros ya, bagaimana caranya supaya irit? Bagaimana caranya supaya kita memberi pakan entok ini bisa menekan biaya pakan? Kita bisa memanfaatkan limbah rumah tangga. Kita bisa memanfaatkan yang namanya limbah yang dari pasar. Kita bisa memanfaatkan ketepok pisang. Kita bisa memanfaatkan hijauan, atau bahkan kita bisa menanam sendiri bang pakan dari lahan yang masih tersisa di daerah rumah kita. Banyak cara untuk bisa menekan biaya kos pakan, tetapi ternakan entok kita tetap berkembang, tetap produksi, anakannya tetap tumbuh dengan optimal. Semua itu karena kita tidak mempunyai mitra dalam pengadaan pakan. Kita tidak mempunyai mitra dalam sharing masalah pengalaman ternak entok seperti itu. Kalau kita berdiri sendiri, ya mohon maaf, masalah pakan tidak akan selesai di kandang kita masing-masing.
Oke teman-teman, ternak entok bisa menjadi tabungan kita, menjadi tabungan keluarga kita bila kita mempunyai kebutuhan dadakan. Kita bisa menjual entok ternakan kita sesuai kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Contoh, kita mempunyai anak yang masih SD gitu ya. Anak kita ini yang mau sekolah ini minta uang untuk pembayaran sekolah 300.000. Ya kita tinggal tangkap aja 2 ekor, kita bawa ke pasar dan kita jual, atau kita bisa memfoto, unggah di media sosial, kita jual, dapat 350.000 2 ekor atau 3 ekor seperti itu. Ini bisa diberikan ke anak kita untuk membayar sekolah, dan sisanya bisa kita tabung atau kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang lain tanpa menjual semua. Lah ini tanpa menjual semua ya, daging entok pun juga masih diterima saat ini nih, masih di kalangan masyarakat luas nih masih diterima. Bahkan semakin kesini konsumsi daging entok semakin banyak teman-teman. Kenapa kok saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya beberapa kali juga liputan ke pasar, juga liputan ke rumah makan, permintaannya sangat banyak. Bahkan sampai nih daging entok ini dijadikan daging bebek goreng. Mungkin teman-teman bisa melihat video-video saya yang sudah saya upload, ada beberapa konten yang memang menjadikan daging entok ini dinamakan daging bebek goreng seperti itu. Jadi ini kan serapan daging entok ini semakin kesini semakin besar teman-teman. Bahkan ketika saya ngobrol sama salah satu pedagang, mengatakan permintaannya banyak tetapi tidak ada barangnya, seperti itu. Oke teman-teman, dengan adanya permintaan daging entok yang semakin besar, peluang pasar yang semakin banyak, kita tidak perlu capek-capek untuk bingung nih menawarkan anakan entok kita, hasil ternakan entok kita ke sana kemari. Kita bisa menawarkan ke tetangga, atau kita bisa post di media sosial, atau kita bisa bawa sendiri ke pasar untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Karena teman-teman ini kan masih bekerja, mempunyai gaji, yang namanya skala rumahan biasanya untuk sampingan saja. Seperti ketika banyak orang-orang yang nikah. Nah ini yang menjadi masalah, kadang kita tidak punya uang sama sekali. Punyanya cuma entok, ya cuma dibawa ke pasar aja, tangkap 5 ekor ataupun 6 ekor atau 3 ekor gitu ya. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan kita untuk kondangan nih. Kondangan untuk bisa apa ya bahasa kondangan itu kalau bahasa Indonesianya. Intinya kita ngiring manten dan memberikan amplop supaya nanti bisa terpenuhi nih dari penjualan ternak entok kita tanpa harus menjual semua. Peluang pasar semakin banyak teman-teman, masih terbuka lebar menjadikan kita itu semakin mudah untuk menjual entok kita kapan saja dan di mana saja. Berbeda bila kita ternak sapi nih, kambing atau jenis ruminansia yang lain. Selain modalnya terlalu besar teman-teman, kambing harganya berapa sekarang? 1 juta yang kecil, yang masih diri itu 1.300.000, 1.200.000 itu dapat 1 ekor. Belum lagi kita harus menyiapkan kandang. Kandangnya juga tidak harus rapi sih, tidak harus bagus, tetapi minimal ya kuat seperti itu. Nah, penjualnya pun juga tidak bisa kita cicil untuk memenuhi kebutuhan dadakan. Misalnya kita butuh 300.000, masa punya kambing 2, kita potong kakinya terus kita jual kakinya ke shop kaki kambing, kan nggak mungkin juga. Ketika kita menjual semuanya, hasilnya kegedean nih. Hasilnya kegedean, katakanlah kita jual harga 2 juta. Sisanya buat apa kan gitu? Dibelikan kambing lagi ya ukurannya semakin kecil, atau masih muda, butuh waktu lagi untuk membesarkan. Tetapi kalau kita ternak entok, kita tidak menjual semua, kita bisa cicil nih, kebutuhan 5 ekor ya kita jual 5 ekor, kebutuhan 10 ekor kita jual 10 ekor, kebutuhan hanya 1 ekor kita jual 1 ekor, seperti itu. Dan di samping itu penjualan kambing ini atau sapi juga tidak setiap
waktu bisa kita jual hanya waktu-waktu tertentu. Yang paling bagus penjualan sapi dan kambing ini kan ya di Idul Adha, karena Idul Adha itu ya hari kurban, kan banyak yang membutuhkan gitu, seperti itu. Jadi ternak entok ini ternak entok yang bisa dikatakan mudah, murah, dan tidak mengenal waktu dalam penjualannya. Gitu ya teman-teman ya. Selain itu, ketika kita tidak mempunyai pakan, ya kita bisa memanfaatkan pakan-pakan alternatif, hijauan mungkin, atau bahkan ini gedobok pisang kita cacah saja. Atau kalau kita bisa kreatif lagi, kita bisa mencari keong atau kita bisa mencari maggot. Intinya di dalam peternak entok ini satu, bisa memenuhi kebutuhan harian atau kebutuhan dadakan. Tidak harus menjual semua. Penjualannya sangat mudah. Bisa dari media sosial atau kita bisa menawarkan ke tetangga atau kita bawa ke pasar tanpa harus menjual semua. Pakannya juga sangat mudah. Berbeda dengan ayam. Kalau ayam itu masih milih-milih pakan teman-teman. Diberikan satu genggam pakan, tidak semua dimakan pasti, karena dia punya kaki, ngeker-ngeker seperti itu. Kalau entok diberikan satu genggam juga habis, satu ember juga habis. Jadi kemudahan-kemudahan ini menjadikan kita tepatlah untuk memilih ternak entok sebagai usaha sampingan skala rumahan. Dengan modal yang tidak terlalu besar, kita bisa memulai beternak entok dengan perawatan yang bagus, pemilihan bibit yang bagus, pondasi pakan yang bagus, sanitasi lingkungan yang bagus. Dalam pemilihan bibit perlu kita harus mempertimbangkan yang namanya genetik teman-teman. Kita jangan asal memilih bibit saja. Kita cari bibit-bibit yang unggulan. Bila perlu kita bisa main ke sesama peternak yang lebih senior, kita bisa komunikasi dengan beliau, bahkan kalau bisa kita ambil dari mereka, karena di dalam peternak entok, peternak yang senior pasti mempunyai segudang pengalaman yang bermanfaat. Perawatannya pun juga pasti baik seperti itu. Jadi tidak membawa virus ketika kita membelinya dan kita pindah ke kandang utama kita. Jadi aman. Selain itu pembuatan kandang, persiapan pembuatan kandang, berikanlah kebutuhan-kebutuhan kandang yang diperlukan oleh entok kita, seperti wadah pakan, tempat minum, kubangan, dan lain sebagainya. Tempat mengeram juga harus kita siapkan. Pembelian bibit, pondasi pakan, pembuatan kandang, perawatan, dan pemasaran, ini bisa kita lakukan kalau kita serius di dalam beternak entok ini. Syukur-syukur bagi teman-teman yang 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan mau pensiun, ya kita persiapkan sejak sekarang. Syukur-syukur besok kalau sudah pensiun, ternakan enoknya sudah berkembang dan mempunyai kegiatan dalam mengisi waktu masa pensiun. Itu teman-teman ya, kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dalam peternak entok sudah ada di depan mata. Jadi tergantung kita mau memulai kapan, sekarang atau tidak. Ketika yang sudah memulai, mau mengembangkan atau cukup dengan populasi yang saat ini. Jadi semua ada di tangan teman-teman semua. Yang terpenting adalah tetap semangat dalam peternak entok. Perawatan juga harus dijaga. Keunggulan kandang, keunggulan bibit juga harus dijaga. Sanitasi lingkungan juga harus dijaga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Era Pelesiran Kandang.